dikenal dengan ayat membuka kunci. Kuncinya lupa nggak dibawa, lalu ada ayatnya, ada wiridan yang dibaca untuk membuka kunci yang tertutup sementara tidak ada kuncinya. Bismillahirrahmanirrahim. Krak. Udah halamannya Bang Alik? Halaman 5 yang atas alam yang berada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan riwayataken. Wa ruwiya lan den riwayataken 'anin nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailata usri, ing dalem nalikane bengine Isra bi ila samai, ketika saya melaksanakan perintah Allah yaitu Isra Mi'raj yang ceritanya sudah populer. Coba kita lihat apa yang tidak atau baru kita dengar di sini. Yang populer kan sudah sama-sama tahu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram al-ayat ila samai maring langit arodo seluas kang luas ala jami'il jinan ing atase sekabehane jinan tu jamak daripada jannatun, sekabehane piro-piro suarga. Faroa itu maka ningali isun fiha ing dalam jinan, ing dalam surga, arba'ata anharin ing papat piro-piro bengawan sungai, nahron siji rupane sungai, min ma'in saking banyu tawar air biasa, wa nahron lan bengawan min labanin saking susu. Nah, jadi yang pertama Rasul melihat ketika Isra Mi'raj itu Rasul diperlihatkan surga, kemudian dilihatlah ada 4 macam sungai, anhar, sungai. Yang pertama ada sungai yang airnya air biasa, air tawar. Kemudian yang kedua ada air min labanin, dari susu, airnya susu semua, mengalir deras. Wa nahron min khomrin, kemudian sungai saking arak, khomar. Wa nahron lan sungai bengawan min asalin saking madu. Fakultu maka ngucap sapa isun, takon sapa isun, ya Jibril, Jibril, min aina, saking endi taji'u hadhil anhari, min aina taji'u saking endi teka opo hadhil anhar ikilah bengawan, wa ilaya aina tadhhab lan maring endi panggonan ngalir opo anhar. Rasul melihat ada di dalam surga itu mengalir sungai. Ada 4 macam. Ada sungai yang isi airnya itu air tawar biasa. Ada air sungai yang isinya airnya air susu. Kemudian ada juga airnya berupa arak. Ada lagi airnya berupa madu. Kemudian Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, min aina taji'u hadhil anhar, ini air bermacam-macam ini sumbernya dari mana datangnya? Wa ila aina tadhhab, dan lalu kemana mengalirnya? Qala maka jawab sapa Jibril, tadhhabu ngalir opo sungai ila haudil kausari, maring telaga kausar. Kausar itu telaga kausar. Air ini datangnya
Dari mana? Perginya kemana? Malaikat Jibril menjawab, perginya dulu, ngalirnya kemana? Ke arah Telaga Kautsar. Jadi muaranya di Telaga Kautsar. Wala adri lan ora weruh sapa isun min aina taji, min aina taji saking endi teka opo anhar, min aina saking endi taji teka opo anhar. Tetapi saya tidak tahu dari mana sumbernya. Jadi malaikat Jibril aja sendiri tidak tahu sumbernya dari mana itu air mengalir. Satu aliran air tawar biasa, satu aliran sungainya berupa susu, satu lagi berupa arak, satu lagi berupa madu. Kalau ujungnya saya tahu, muaranya nanti akan berkumpul semua air itu di Telaga Kautsar. Tapi saya tidak tahu, wala adri, saya tidak tahu min aina taji, dari mana itu datangnya sumber air. Fad'u maka doa ing Allah Subhanahu wa ta'ala. Fad'u maka doalah engkau ya Rasulullah Allah ta'ala ing Allah ta'ala. Liyu'allimaka supaya ngajari atau ngaweh, memberikan tahu, memberitahukan. Au yarika fada'a, au yarika atau memperlihatkan kepadamu dari mana sumber air itu. Fada'a maka doa sapa Rasul Rabbahu ing pangerane yaitu ing Allah. Faja'a maka teka sapa malakun malaikat. Rasulullah berdoa supaya ditunjukkan dari mana sumber air sungai yang ada di surga. Tiba-tiba datanglah malaikat kemudian mengucapkan salam. Fasallama ala nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian dijawab summa qala. Setelah itu kemudian malaikat berkata, ya Muhammad, ghamdu ainaika, ghamdu ainaika, pejamkanlah, meremakan panjenengan, ainaika ing peningal lorone panjenengan, pejamkanlah kedua matamu ya Rasul. Qala fagomadtu, maka meremakan sopo isun ainai ya ing kedua mata isun. Lalu Rasul memejamkan kedua matanya. Tidak berapa lama kemudian summa qala maka ngucap sopo malaikat yang tadi datang itu salam. Iftah ainaika, iftah kula aturi buka panjenengan. Ainaika ing matane panjenengan, peningale panjenengan. Fafutihat maka terbuka, fafatahat maka terbuka, faidan maka tiba-tiba, fafatahtu maka terbuka sopo isun, faidan maka tiba-tiba ana utawi isun iku inda syajaratin ing dalam sandingnya wita. Setelah Rasul berdoa, ya Allah tunjukkanlah dari mana sumber air ini. Lalu tiba-tiba datanglah malaikat mengucapkan salam, ya Rasulullah, sekarang pejamkan kedua matamu. Lalu tidak lama malaikat menyuruh untuk membukakan kedua matanya Rasul. Lalu faidan, tiba-tiba aku merasa, kata Rasul, aku berada inda syajaratin, di samping sebuah pohon. Wa ra'aitu lan ningali sapa isun kubbatan ing kubbah. Wa ra'aitu ningali sapa isun kubbatan ing kubbah min durratin saking mutiara baydain kang putih. Rasul membuka matanya lalu sadar tiba-tiba ada di dekat satu pohon, dan di situ Rasul melihat ada mutiara, ada kubah terbuat dari mutiara yang warnanya putih. Walaha babun, dan di atas kubah itu atau di kubah itu memiliki babun. Walahalan iku kadue kubah min duratin baydo, babun utawi piro-piro atau babun utawi pintu min zahabin saking emas, ahmarin kang abang merah. Wa kiflun lau anna jami'a ma fid dunya, lau anna lamun sekabehane perkara fid dunya ing dalam dunia, minal jinni wal insi, minal jinni makhluk dari bangsa jin wal insi lan manusia, wadu'u ala tilkal kubah, wadu'u nyelehakan ala tilkal kubah ing atase mengkono kubah, lakanu mithla ta'irin, lakanu maka pasti, maka terjadilah
mereka jin dan manusia, misla irin, umpama manuk, umpama burung-burung, jalisin kang lungguh, kang duduk ala jabalin ing atase gunung. Kubahnya besar, terbuat daripada mutiara yang berwarna putih. Lalu dilihatlah ada satu pintu yang terbuat dari emas merah. Pernah lihat emas merah? Mas merah nggak pernah lihat. Kalau Mas Ajis, Mas Ridwan. Warnanya merah pintunya, emas. Dan ketika dibuka itu luas sekali. Seandainya manusia dan jin yang ada di dunia kemudian masuk ke semua itu, ke dalam kubah, maka seperti burung-burung kecil yang sedang duduk. Artinya kecil banget manusia itu. Saking apa berarti? Kubahnya besar. Kubahnya besar banget sehingga kalau ada jin dan manusia, kalau jin di dunia kan halus, ini jin ditampakkan fisiknya, berarti kan jin besar-besar. Segitu jin besar-besar, sealam dunia dikumpulkan. Manusia yang dari zaman dulu sampai manusia terakhir kiamat kumpulkan, masuk ke dalam kubah itu. Lalu Rasul melihat seperti semut kecil-kecil, kayak burung lagi pada duduk-duduk gitu. Berarti kan kecil banget. Artinya kubah itu besar, sangat amat besar. Itu gambaran besarnya begitu. Faro'aitu hadhil arba, seperti burung yang duduk di gunung, artinya kecil banget, nggak ada apa-apanya. Faro'aitu maka ningali sopo isun hadhil arbaatil anhar, ing ikilah papat bengawan, takhruju min tahti hadhil kubbah. 4 sungai yang tadi mengalir air tawar, air susu, min hadhil kubbah,
Ya Rasulullah, lima la tadkhulul kubah. Ya Rasul, lima la tadkhul, lima karena apa la tadkhul orang mancing panjenengan orang melebu panjenengan al kubata ing kubah. Ya Rasul, sudah sampai di sini, sudah lihat kubah, apa enggak ada keinginan untuk masuk dulu ke dalam kubah itu? Apakah engkau tidak mau masuk ya Rasul? Qultu. Rasul kemudian berkata kepada malaikat, menjawab. Jadi Rasul itu nggak suka minta-minta. Tapi kalau ditawarin, nah Rasul jawab. Seperti dulu kan ada Nabi Idris yang minta masuk surga, cuma nyicipin aja kan, pengen tahu surga kayak apa. Tapi kata malaikat Israel, tidak mungkin manusia masuk surga sebelum datang ajal, sebelum merasakan dicabut ruh kematian. Lalu dicoba. Setelah masuk surga kan nggak mau keluar. Sekalinya keluar lupa, sendalnya ketinggalan, akhirnya balik lagi. Ditungguin malaikat Jibril kok nggak keluar. Debat malaikat Jibril. Wahai Idris, bagaimana bisa engkau memberi alasan bahwa saya tidak mau keluar, sementara Allah kan memberi kesempatan, sudah dikasih hati kan, mau masuk surga, syaratnya nyicipin mati, sudah mati. Lalu sekarang katanya janjinya cuma sebentar, cuma lihat doang. Pas sudah keluar, alasannya sendalnya ketinggalan. Sudah di dalam dulu tungguin lama nggak mau keluar. Lalu debat. Kata Nabi Idris, bukankah orang yang sudah masuk surga tidak akan pernah keluar dari surga? Khalidina fiha abada. Bisa aja ya. Cerdasnya mah. Nabi Idris akhirnya keluar. Enggak. Malaikat Jibril, ya Allah gimana ini? Sudah biarin. Kan debat. Bukankah Allah sudah berfirman bahwa orang yang sudah masuk surga itu kan selamanya? Ngapain keluar lagi saya? Kan mati udah. Dicipin tadi kan. Sekarang saya udah masuk surga. Kata Allah tidak mungkin keluar lagi, sudah selamanya di situ. Ya ini tinggalkan begitu saja. Nabi Muhammad kalau nggak ditawarin ya enggak. Nah, kenapa tidak masuk? Lalu Rasul berkata, kaifa adkhulu. Kaifa hale kaya apa? Adkhulu manjing sopo isun. Gimana cara masuknya malaikat? Wa ala babiha kiflun. Wa ala babiha lan ing atase pintune kubah kiflun terdapat gembok kunci. Ada kuncinya, gimana saya mau masuk? La miftaha lahu indi. La miftaha ora ana kuncinya. Gemboknya ada, tapi tidak tahu di mana kuncinya. La miftaha lahu indi. Tidak ada kunci, saya nggak punya kuncinya. Malaikat, gimana saya bisa masuk? Apa kata malaikat? Qala, maka berkata malaikat, miftahuhu utawi kuncinya gembok kubah itu bismillahirrahmanirrahim. Jadi kuncinya bismillahirrahmanirrahim. Kemudian para ulama hikmah menjadikan ini salah satu aurat, dikenal dengan ayat membuka kunci. Kuncinya lupa nggak dibawa. Lalu ada ayatnya, ada wiridan yang dibaca untuk membuka kunci yang tertutup sementara tidak ada kuncinya. Bismillahirrahmanirrahim. Krak. Falamma danautu sumangsane maraki isun minal kifli saking gembok wakul tulan ngucap sapa isun Bismillahirrahmanirrahim. Infatah. Kemudian saya mendekati, kata Rasul, gembok itu, lalu aku membaca sebagaimana disarankan oleh malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Infataha, maka terbuka opwal kiflu, gembok. Cobain. Bismillahnya harus benar. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa tajam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bismillah kemudian terbuka. Infataha, maka terbuka opwal kiflu, gemboknya kebuka. Jadi nggak pakai kunci apa-apa, cukup bismillah saja. Wa dakhaltu fil kubba wa dakhaltu lan manjing sapa isun fil kubbating dalam kubah. Lalu saya masuk ke dalam kubah, kata Rasul. Lalu saya masuk ke dalam kubah. Faro'aitu maka ningali sapa isun, kata Rasul, aku melihat hadhil anhar utawi piro-piro ikilah sungai tajri mengalir min arbaati arkanil kubati saking papat penjuru kubah.
min arba'ati arkanil kubbati saking 4 penjuru kubah. Wa ra'aitu lan ningali sapa isun maktuban tertulis ala arba'atin arkanil kubbati. Wa ra'aitu lan ningali sapa isun maktuban tertulis ala arba'ati arkanil kubbati ing atase 4 penjuru kubah. Apa tulisannya? Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitu lan ningali sapa isun nahrul ma'i ing bengawan banyu tawar. Saya melihat sumber air tawar yakhruju metu opo sumber air tawar min mimi bismillah min mimi bismin min mimi saking mim nyalapat bismi. Wa ra'aitu lan ningali sapa isun nahrul labani ing sungai susu yakhruju metu opo nahrul laban min ha'illahi saking haknya lafaz Allah. Aku melihat ketika masuk setelah dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, aku melihat sungai air tawar keluar dari mimnya lafaz bismi, dan aku juga melihat sungai susu keluar sumbernya dari haknya lafaz Allah. Wa nahrul khamri lan utawi bengawan arak, sungai yang airnya mengalir berupa arak yakhruju metu opo nahrul khamr min mimir rahmani saking mimnya lafaz rahman min mimir rahmani saking mimnya lafaz ar-rahman. Wa nahrul asli lan banyu madu yakhruju metu opo nahrul asal min mimir rahimi saking mimnya lafaz ar-rahim. Jelas? Jadi 4 sungai ini kemudian Rasul tahu dari mana sumbernya. Dibukalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah melihat air tawar keluar dari lafaz mimnya lafaz bismi. Lalu air susu keluar dari haknya lafaz Allah. Dan air yang berupa khamar keluar dari mimnya lafaz Rahman. Lalu air madu keluar dari mimnya lafaz Ar-Rahim. Fa'alim tu mangka ngawaruhi sopo isun an asla hadhil anhari anna asla hadhil anhari. Maka kata Rasul, aku tahu dari mana asalnya 4 sungai ini. Minal basmalati saking bismillah. Sehingga Rasulullah tahu asal dari mana sungai ini berasal sumbernya, sementara malaikat Jibril tidak tahu. Yaitu dari mana? Dari bismillah. Faqala maka dawu sapa Allah azza wa jalla, maka dawu sapa Allah azza maha mulia wa jallalan maha agung, ya Muhammad ya Rasulullah. Ketika itu Rasul sudah melihat sumber air dari mana, lalu Allah berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad ya Rasulullah, man sutawi sapane wong zakaroni kang iling sapa man ing isun, man utawi sapane wong zakaro kang eling ingat sapa manni ing isun bihadhil asma'i kelawan ikilah asma, ikilah nama, min ummatika saking ummate panjenengan, biqolbin kelawan ati, kholisin kang ikhlas, kang murni, bersih, jernih, terhindar jauh, min riyain saking riya. Lalu Allah berkata kepada Rasulullah setelah Rasulullah melihat langsung sumbernya dari mana, itu air 4 sungai tadi. Allah berkata, ya Muhammad wahai Rasulullah, siapa orang yang mengingat aku dengan membaca asma ini dengan hati yang penuh keikhlasan, terhindar daripada unsur-unsur riya, waqala Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, saqaituhu maka aku akan memberikan siraman, minuman, kehidupan kepada orang tersebut, min hadhil anhari saking ikilah bengawan. Siapa orang yang membaca bismillah dengan penuh kekhusyuan, dengan hati yang ikhlas, tidak ada riya, dengan penuh kesungguhan, keyakinan sepenuhnya kepada Allah, kata Allah, aku pasti akan berikan dia minum dari 4 sungai. Wa fil hadits lan iku ing dalam hadis, la yuraddu ora den tolak, la yurad ora den tolak apa doaun doa, awalahu kang utawi awale doa Bismillahirrahmanirrahim, dengan membaca awalnya Bismillahirrahmanirrahim, wal kalamu alal basmalati minal asrori. Siapa orang yang berdoa dengan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, la yurad doa, doanya tidak mungkin
ditolak, tidak mungkin tertolak, tidak mungkin kembali, pasti diterima, pasti diijabah, pasti dikabul. Wal kalamu utawi ucapan alal basmalah tingkat asa bismillah minal asrori iku setengah saking rahasia wala toifilan kelembutan rahasia yang sampai tidak ada yang tahu. Jarang yang tahu lah ya dukhula orang manjing tahta hasrin ing dalam naungan penjagaan Allah wabillahi lan ing Allah at-taufiq petunjuk bimbingan. Ini penutup daripada pembuka. Jadi bab yang pertama tuh bismillah. Setelah cerita bagaimana kronologis mengarang kitab syarah Kifayatul Atiyah. Lalu musonif bercerita tentang apa bismillah. Kenapa harus dengan bismillah? Kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillah. Kemudian mengikuti juga perilaku apa yang sudah dilakukan oleh Allah kepada Rasulnya ketika turunlah ayat wahyu pertama, Iqra bismi rabbik. Lalu bismi rabbik itu sekarang menjadi bismillahirrahmanirrahim. Manfaat faidahnya banyak sudah kemarin disampaikan. Sekarang tentang cerita bagaimana Rasulullah penasaran dari mana sumber air. Lalu kembalilah ditunjukkan oleh Allah melalui malaikat melihat satu kubah besar terbuat dari mutiara putih berpintukan emas, ada gemboknya dan gemboknya itu besar. Lau anna jami'u ma fid dunya minal jinni wal insi wada'u ala tilkal kubah. Kalau gemboknya itu dilihat sebesar apa, jin dan manusia seluruhnya dimasukkan ke dalam situ, maka masuk ke dalam kubah. Berarti besarnya luar biasa. Dan di dalamnya ternyata Rasul melihat ada 4 alir sungai mengalir dari sumberan di bawah kubah itu. Dari mana asalnya lafaz atau air sungai yang berupa air tawar? Dari apa? Mimnya lafaz bismi. Kemudian air yang berupa susu keluar dari hanya lafaz Allah. Kemudian khamar keluar dari mimnya lafaz Rahman, Ar-Rahman, dan madu keluar dari lafaz Ar-Rahim atau mimnya lafaz Ar-Rahim. Dari situ Rasul kemudian tahu. Jadi rahasia-rahasia begini kalau nggak dibaca kitabnya mana tahu. Jadi nggak ada kiai terus ngarang sendiri berdasarkan kan kita belajarnya atau dengar pengajian hadis tentang misalnya wudu man shalla wa tawaddu'a kama wudu'i, siapa yang sholat dan wudu sebagaimana wuduku. Terus kemudian ada lagi tentang bagaimana kita beramal dalam ibadah sholat misalnya atau zakat, puasa. Terus ayat yang kita baca juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan syariat sehari-hari. Artinya kalau tidak menyelami pengetahuan agama ya tidak akan pernah ketemu dengan mutiara-mutiara hikmah. Kita tahu ini dari mana? Rasul yang bercerita kepada sahabat, Rasul juga yang pernah punya pengalaman langsung secara spiritual berangkat Isra Mi'raj, lalu pengalamannya diceritakan kepada para sahabat. Sahabat tahu cerita ini dari siapa? Dari Rasul langsung. Lalu diceritakan kepada para tabi'in, para ulama mengarang kitab, mengumpulkan tulisan tentang fikih, tentang syariat, tentang hukum-hukum, tentang kehidupan ekonomi, muamalahnya Rasul, tentang munakahatnya, tentang politiknya, dipisah-pisah. Disiplin ilmu jadi banyak. Lalu kita kemudian ketemu dengan hikmah seperti ini. Ya kalau bacanya cuman misalnya kitab-kitab yang umum saja, misalnya kitab-kitab fikih dasar seperti kitab Safinah, itu ngajinya seminggu sekali, bahkan sebulan sekali. Tahu apa kita bicara agama? Jadi bicara tentang agama, bicara tentang keyakinan bahwa Rasulullah itu ya luar biasa. Diberikan sesuatu yang rahasia yang malaikat sendiri Allah tutup dari hal-hal seperti itu. Apa hikmahnya yang dapat kita petik adalah pengalaman Rasul kemudian diambil pelajaran, lalu Allah yang memberi pelajaran. Ya Muhammad, siapa orang yang mengingatku dengan asma ini, dengan hati yang tulus dan ikhlas, lalu dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka aku pastikan dia akan aku beri minum dari air sungai yang 4 air. Apa efeknya? Sekali minum tidak akan pernah merasa kehausan selamanya. Keutamaan air telaga.
air telaga Haud yang sumbernya dari mana? Dari 4 sumber air yang berada di bawah tumbah. Di dalam ucapan bismillah itu banyak. Ini hanya sebagian kecil dari rahasia-rahasia yang kita nggak pelajari, belum kita pelajari tentang banyak lafaz bismillah itu apa. Jadi artinya kalau ada orang zikir misalnya cuman ada yang ngambil 1 huruf saja zikir. Misalnya alif, ba, ta. Kan ternyata setiap huruf ini punya makna. Mimnya saja adalah sumber air tawar. Dan air tawar itu kalau kita kembangkan ke ilmu hikmahnya, air tawar itu cukup untuk buat manusia hidup. Asal nggak kekurangan air aja hidup. Artinya dengan apa? Wiridnya? Mim saja. Mim saja wiridnya. Atau yang dipelajari tentang huruf mim. Nah yang mempelajari huruf-huruf itu, yang kemarin kita kitab salah satunya, Syamsul Ma'arif misalnya tentang wafak, tulisan-tulisan wafak. Kenapa 1 huruf 1 huruf? Udah gitu disambung juga susah bacanya. Cuma tulisannya Arab Hijaiyah. Sudah selesai di bismillah. Nah itu faedahnya. Kemudian sekarang masuk pada setelah bismillah pasti alhamdulillah. Kemudian nanti ada sholawat. Biasa kan begitu. Hitam kuning khasnya. Alhamdulillahil muwaffiq.